Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Di tahun yang baru ini saya percaya berkat Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Dan saya percaya bagi setiap kita ada kuasa yang Tuhan beri bagi setiap kita. Kita sama-sama perkatakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Saya percaya ada kuasa dalam hidup kami. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa.
Mari kita bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa kami yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa korban syukur kami, membawa yang terbaik buat Tuhan. Kami tahu kami tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, karena sungguh banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Namun kami mau belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik, memberikan penyembahan dengan segenap hati kami, memberikan penyembahan dengan segenap kekuatan kami, bahkan memberikan penyembahan dengan segenap akal dan pikiran kami Tuhan. Bertatalah Tuhan dalam ibadah ini. Kau yang bekerja, Roh-Mu yang bekerja di rumah-rumah, bahkan setiap yang menonton Kau lawat ya Tuhan. Kami mau tinggal lebih dekat lagi dalam hadirat-Mu. Setiap hari kami mau bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau baik, dahsyat, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami katakan tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, naikkan pujian ini dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Biar kita lebih banyak lagi bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa akan ku balas? Dia Allah yang sungguh baik dalam hidup kita. Engkau baik Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi, dengan apa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, yes, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Kami mau menyembah-Mu selamanya. Ini kerinduan kami, ya Tuhan. Apapun keadaan kami mau sembah Engkau, Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puji selamanya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudaraku yang terkasih, kita berkomitmen di hadapan Tuhan di tahun yang baru ini. Kita mau lebih-lebih lagi sungguh-sungguh menyembah Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari bangun kembali roh kita di hadapan Tuhan. Mari setiap keluarga demi keluarga bergandengan tangan di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya
kabar jemaat sekalian? Saya percaya bahwa Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Belum terlalu terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru di tahun 2021. Saya mengucapkan biarlah berkat Tuhan boleh berlimpah dalam kehidupan Anda senantiasa. Dan sepanjang tahun ini Tuhan boleh menuntun Anda dan diberikan hati yang lembut untuk bisa mengerti tuntunan Tuhan. Tetap ikut Tuhan, tetap percaya sama Tuhan Yesus, berkat yang berlimpah. Saudara Tuhan, hari ini kita masih ibadah online, jadi sebetulnya mau ibadah offline, online juga tidak ada masalah. Karena apapun yang kita akan alami hari ini, kita tetap untuk beribadah kepada Tuhan. 2021, orang bilang ada banyak gocangan. Saya berkata nggak perlu takut, karena kita sudah latihan 10 bulan Bapak Ibu di tahun kemarin. Dan biarlah kita terus berjalan hari demi hari menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saudara Tuhan, tahun ini Tuhan berikan visi kepada kita melalui Pak Gembala Pembina, yaitu adalah tahun integritas. Dan saya berdoa biarlah kita mengerti dalam kehidupan kita hal-hal apa yang kita harus pegang, apa yang kita harus kembali koreksi supaya tahun ini kita bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan sebentar dalam pengkhotbah yang ke-10. Ini luar biasa sekali karena yang nulis adalah seorang yang pintar luar biasa dan mengasihi Tuhan di masa usia awal kehidupannya. Pengkhotbah kita akan melihat pada pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena, ini bagus sekali, kasih garis bawah, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Berapa kita mengerti bahwa yang namanya hidup menjadi sabar, itu banyak orang bertanya, Pak, sabar bagaimana Pak yang dimaksud dengan kesabaran? Salomo berkata bahwa waktu kita belajar sabar, ada banyak kerusakan-kerusakan, ada banyak kesalahan-kesalahan yang bisa dihindarkan. Ada banyak kesalahan, ada banyak kerusakan dalam kehidupan kita di masa depan yang mungkin Anda dan saya tidak perlu lalui hanya karena kita berpegang kepada kesabaran. Nah, bicara mengenai kesabaran, saya percaya bahwa apa sih arti dari dosa sebetulnya? Dosa itu adalah hal yang merusak hubungan kita dengan Tuhan dan merusak banyak hal dalam kehidupan ini. Saya masih ingat satu ketika dengan sebuah khotbah yang sangat terkenal dari seorang hamba Tuhan bernama Jonathan Edwards. Orang ini berkhotbah dan memang gayanya bukan tipe karismatik Pentakosta. Jadi berkhotbah dengan lebih tertata dengan sebuah lembar kertas, kemudian dibaca dan kadang-kadang juga membuat umatnya tuh ribut sendiri karena merasa bosan atau entah bagaimana. Tapi satu hari waktu dia sedang membaca tulisan dari khotbahnya, dia memberikan judul khotbah itu adalah pendosa di tangan Allah yang murka, the sinners in the hand of the angry God. Uniknya adalah pada saat dia membaca, orang yang sedang mendengar yang biasanya akan ngobrol sendiri, biasanya akan ribut sendiri, mulai tertemplak oleh kuasa Roh Kudus, mulai menangis dan meraung-raung bertobat kepada Tuhan. Yang menarik adalah pada saat pendeta Edward sedang membacakan khotbahnya dan dia mendengar seperti biasa jemaatnya mulai ribut, dia mulai berkata, hormati Tuhan, hormati Tuhan, kita tenang sebentar, kita dengar firman Tuhan seperti biasa. Dia tidak pernah mengerti hari itu bahwa jemaatnya sedang ditemplak oleh Roh Kudus dan mereka bertobat, meraung-raung dan membuat keributan. Jadi keributan bukan karena mereka bosan, tapi keributan karena ditemplak oleh kuasa Roh Kudus. Nah, khotbah ini terkenal sekali dengan judul pendosa di tangan Allah yang murka. Intinya begini, orang itu kalau berdosa, tidak percaya Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, menolak kasih karunia Allah, maka dia sedang menaruh dirinya sendiri di bidang yang miring. Akibatnya, tanpa dikutak-atik, tanpa disentuh, tanpa didorong, dia akan turun sendiri jatuh, masuk kepada kebinasaan. Dia masuk kepada penghukuman yang kekal, neraka. Nah, kisah itu menarik sekali, Pak. Itu kira-kira khotbahnya ayatnya apa, Pak? Kita buka sebentar yuk firman Tuhan. Kita akan melihat dalam Mazmur 73. Mazmur 73. Firman Tuhan berkata, Mazmur 73 ayat 18. Sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka,
kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi di tempat yang licin, tiba-tiba mereka jatuh sendiri. Nah, kalau Anda membuka firman Tuhan yang lain dalam Mazmur 107, Mazmur yang 107, indah sekali, yuk kita lihat ayat ke-12. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Saudara Tuhan, dari kisah ini ketahuan bahwa waktu orang itu berseteru dengan Tuhan, berdosa, dosa adalah kerusakan yang berulang. Dosa adalah kerusakan yang berulang. Akibatnya orang itu di bidang yang miring, licin pula, kemudian ditaruh di sana tanpa perbuatan tangan manusia, mulai turun, dan akhirnya binasa. Saudara Tuhan, dosa adalah kerusakan yang terjadi berulang kali. Nah, kalau ditanya sebetulnya apa yang disebut dengan dosa? Sebuah pelanggaran akan firman Tuhan. Firman yang mana? Firman yang setebal ini, Bapak Ibu. Nah, kita sudah belajar tadi bahwa kesabaran itu akan mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Nah, yuk kita buka sebentar firman Tuhan dalam tulisan dari Paulus di kitab Galatia, karena kita percaya ini tulisan pesan untuk kita memasuki tahun ini juga. Galatia ke-5 ayat ke-22. Galatia 5 ayat ke-22. Saya bacakan bagi kita semua. Tetapi buah roh ialah, nah ini ada urutannya, ada 9 kan semuanya. Yang pertama kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Itu 3 pertama yang Anda sering dengar. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang keempat dari 9, yang keempat, kesabaran. Yang keempat itu kesabaran. Memang ada yang bilang orangnya sabar banget. Ada orang yang memang lahir dengan tipikal yang lebih sabar ketimbang orang yang lain. Makanya mungkin buah roh bagi si A yang akan lebih sabar waktu lahir jauh lebih mudah mencapainya ketimbang orang-orang tertentu yang memang kurang kesabarannya. Maksudnya Tuhan, yuk kita lihat sebentar. Kesabaran adalah buah roh, 1 buah 9 rasa. Yang keempat, kesabaran. Makrotumia. Saudara Tuhan, apa arti kesabaran? Ini penting sekali. Salah satu karakter yang mungkin orang sering berpikir, Pak, sabar itu ya kalau diapa-apain orang diem gitu. Kalau disalah orang atau disangka buruk atau ngalamin gak enak dari orang lain, difitnah, ya diam, nerima. Apakah sabar seperti itu? Nah, saudara Tuhan, makrotumia, kalau kita melihat kata sabar dalam bahasa Yunani, kita tahu bahwa yang pertama dalam kehidupan sabar adalah long suffering. Long suffering itu di tengah sebuah penderitaan. Long suffer itu penderitaan. Long suffer, penderitaan yang panjang, bertahan di sebuah rasa yang bagi Anda tidak enak, yang menurut Anda itu nggak cocok, yang menurut Anda itu berat, itu adalah long suffering. Yang pertama, bertahan di sebuah kondisi yang nggak enak karena engkau tahu bahwa ada satu hasil yang indah di depan, ada satu makna yang besar di depan, ada satu kelepasan yang besar, menunggu dengan sabar, menunggu dengan sebuah penderitaan yang kuat, karena kita tahu ada sebuah harapan di depan. Tetapi kadang-kadang juga ini terkait dengan waktu. Long suffering bicara mengenai waktu. Bertahan untuk menunggu dalam sebuah waktu yang terkadang adalah janji Tuhan. Nah, ini yang menarik. Banyak orang mendapat janji, banyak orang mendapatkan pesan Tuhan, mendapat nubuatan, ditumpang tangan oleh seorang hamba Tuhan dalam mimpi, dia mendapat pesan, dan pesan surgawi itu indah semuanya. Inti yang utama adalah pada saat Tuhan bicara kepada umatnya, baik melalui apapun, dia mendapat janji Tuhan, sebuah pertanyaan, apakah kita sabar menantikan janji itu? Berapa lama? Gak ada yang pernah tahu, karena Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat itu artinya bahwa apapun yang dia buat sesuai dengan maksud dan kehendak daripada Tuhan. Nah, saudara Tuhan, yang pertama adalah belajar kesabaran. Nah, apabila kita melawan kesabaran, melawan sebuah proses Tuhan, sebuah janji, dan kita berusaha dengan kata lain melawan kesabaran dengan cara apa? Yang paling mudah adalah mempercepat janji Tuhan. Tuhan berjanji. Kalau Tuhan berjanji, yang memenuhi siapa? Yang berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah berdusta. Tuhan bukan manusia yang bisa berdusta. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti menggenapi. Tapi menggenapi adalah mungkin waktu dan caranya itu betul-betul adalah kedaulatan Tuhan. Waktu dan caranya
betul-betul kedaulatan Tuhan. Kecuali memang engkau diberitahu waktunya atau engkau diberitahu caranya dengan detail. Ada masalah utama adalah seringkali pada saat Tuhan bicara dalam kehidupan kita, visi, nubuatan, janji datang. Yang pertama adalah kita kadang-kadang tidak mendapatkan waktu yang exactly tepat. Yang kedua, kita tidak mendapatkan cara yang tepat dan hanya menunggu dengan sabar. Dan kalau kita melawan ini, apa arti dosa? Dosa adalah sebuah pelanggaran akan firman Tuhan, kerusakan yang berulang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau itu dilawan, tidak sabar, masih ingat yang namanya Lukas 15, ada anak bungsu, dijanjikan itu adalah warisan dia, haknya dia, punya dia, memang dikapling untuk dia. Tetapi dia mengambil sebelum waktunya. Nah, konteks mengambil sebelum waktunya ini yang disebut dengan melawan sebuah rencana ilahi. Oleh karena itu, saya berdoa, Bapak Ibu, Anda bisa mengerti hal-hal ini dengan luar biasa. Haleluya. Kita teruskan. Jadi ada dua yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama tadi adalah bagaimana tidak sabar terkait dengan menggunakan cara sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak ilahi. Yang kedua adalah mengambil waktu yang bukan waktu Tuhan. Yuk kita lihat firman Tuhan. Kita akan mengambil dari 2 Raja-Raja ke-8 ayat ke-7. Elisa masuk ke Damsyik pada waktu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja sudah datang abdi Allah kemari, berkatalah ia kepada Hazael, ambil persembahan, pergilah menyongsong abdi Allah dan minta petunjuk Tuhan dengan perantaraan Elisa, sembuhkah aku dari penyakit ini. Pergilah Hazael menyongsong Elisa, diambillah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik sebanyak muatan 40 ekor unta. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Jawab Elisa kepada Hazael, pergi katakan kepadanya, pastilah engkau sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Elisa menatap dengan lama ke depan dan menangislah abdi Allah itu. Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jawab Elisa, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan terhadap orang Israel. Kota berkubu kau campakkan dalam api, teruna kau bunuh dengan pedang, bayi kau remukan dan perempuan mengandung kau belah. Sesudah itu berkata Hazael, tapi apakah hambamu ini yang tidak lain adalah anjing saja, sehingga dapat melakukan hal sehebat itu? Jawab Elisa, Tuhan telah perlihatkan kepadaku bahwa engkau akan jadi raja atas Aram. Ia pergi meninggalkan Elisa, dan setelah Hazael sampai pada tuannya Ben-Hadad, berkata Raja Ben-Hadad kepada Hazael, apa dikatakan Elisa kepadamu? Jawab Hazael, ia berkata kepadaku bahwa pastilah engkau akan sembuh. Tetapi esok harinya Hazael mengambil selai selimut yang telah dicelupkan dalam air, membentangkan ke atas muka raja. Jadi matilah raja dan Hazael jadi raja menggantikan dia. Tuhan sudah janji memberikan penglihatan visi kepada Elisa bahwa Hazael pasti jadi raja. Bayangkan orang kedua di kerajaan di mana zaman dulu adalah raja selalu dari keturunan. Jadi raja anaknya tidak bisa pindah kepada orang lain. Tapi Hazael dijanjikan sebuah perkara yang mustahil pada zaman itu, bahwa dia bakal jadi raja atas Aram. Janjinya tidak jelas, kapan waktunya, caranya juga tidak jelas. Jadi Elisa cuma berkata kepada Hazael, aku akan melihat perbuatan yang kau buat dahsyat luar biasa sekali. Hazael dalam kondisi kaget, dia bertanya, aku ini siapa? Cuma anjing aja. Dia merendahkan hatinya begitu rendah. Apa yang aku bisa buat? Aku ini kan cuma orang yang tidak punya garis keturunan raja. Aku mustahil akan jadi seorang dipakai oleh Tuhan. Elisa berkata, Tuhan telah perlihatkan bahwa engkau pasti jadi raja menggantikan Ben-Hadad. Anda bisa bayangkan hari itu, kaget sekali Hazael bahwa dia mendapat sebuah visi bahwa kelak dia akan menjadi raja. Saudara Tuhan, apa yang terjadi luar biasa sekali. Firman Tuhan mencatat seperti itu, dan saya percaya tidak pernah akan ada yang terlewat. Tidak pernah akan ada yang hilang. Semuanya sesuai kehendak Tuhan. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Besoknya dia mengambil cara sendiri. Mengambil waktu seperti yang dia mau. Apa yang dia buat? Dia ambil selimut, dia kasih celup dalam air, dia bentangkan di muka raja, rajanya mati dan dia menjadi raja. Ingat,
sebuah tindakan yang melawan waktu yang Tuhan tetapkan dan melawan cara yang Tuhan tetapkan akan mengubah karakter seseorang. Dalam beberapa situasi, dalam beberapa pengalaman yang saya pernah alami, bertemu dengan beberapa orang, kelihatan kok Bapak Ibu kalau orang itu dalam kehidupannya sudah mulai melawan Tuhan, dia mulai nggak sesuai dengan Tuhan, dan kejatuhan di depan mata. Dia mulai nggak sesuai dengan rencana Tuhan, mengambil cara sendiri, pengen jadi Tuhan, tanpa dia pernah sadar dalam hidupnya apa yang dilakukan semuanya karena pemikirannya sendiri. Apa yang terjadi? Dia sedang menuju kepada sebuah kejatuhan. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kok tiba-tiba bisa ada yang hancur ya Pak? Pekerjaan saya bisa ada yang rusak ya Pak? Kenapa tiba-tiba hidup saya mulai rusak ya? Salah satu dari banyak alasan, salah satu Bapak Ibu, jangan pastikan semuanya. Salah satu dari alasan kenapa dalam kehidupanmu yang dulu mungkin engkau pernah mengalami atau orang yang dekat padamu pernah mengalami, kenapa tiba-tiba itu rontok dengan segera, salah satunya adalah melawan Tuhan. Dan biasanya dimulai dengan sebuah ketidaksabaran terhadap dua hal. Menggunakan cara yang bukan cara Tuhan, dia tidak sabar menantikan cara Tuhan yang konon katanya lama, ribet, gak jelas, tapi saya beritahu cara Tuhan yang terbaik. Yang kedua adalah mengambil sebuah waktu yang bukan waktu Tuhan, mempercepat. Elisa berkata kepada Hazael, raja akan sembuh, pasti sembuh, cepat lambat pasti sembuh, tapi sudah terlihat, ini raja pasti akan mati dibunuh. Hazael pada hari itu saja, sehari sebelum pembunuhan, tidak pernah berpikir bahwa dia yang akan melakukan pembunuhan. Sepanjang malam saya percaya dia berpikir keras bagaimana bisa mencapai rencana untuk mengalahkan orang-orang Israel. Ingat, itu kan musuh besar itu, Aram dengan Israel. Dan dia kaget bagaimana mungkin dia sebagai seorang hanya panglima biasa, kok bisa melakukan hal-hal yang hebat. Dan Elisa berkata, aku sudah melihat apa yang kau akan buat nanti ke depan. Dengan cepat saja, Hazael mengambil inisiatif, raja akan sembuh. Kalau raja sembuh, tentu saja raja tetap jadi raja. Lalu kapan bagianku? Dengan cara pemikiran yang sangat sempit, dia mempercepat waktu Tuhan. Dia mengambil cara, jadi Alkitab mengatakan raja pasti mati dibunuh. Kenapa nggak dibunuh sekarang saja? Elisa melihat ke depan, apa yang akan dia lakukan? Hazael berkata, sekarang saja aku lakukan. Dia mengambil handuk, mencelup dalam air, dan membunuh raja. Hari itu, Hazael yang tadinya merasa rendah diri, merasa tidak mampu, dia tahu kaplingnya, dia tahu bagiannya, dia berkata bahwa siapakah aku ini, kan cuma anjing katanya. Tetapi satu hari apa yang dia buat? Dia membunuh raja. Begitu dia naik tahta, perhatikan baik-baik. Orang yang tidak sabar akan merusak banyak hal-hal yang baik dan akan membuat kesalahan-kesalahan yang besar. Dengan cara apa? Yang berubah pertama adalah temperamen dan karakternya berubah. Perhatikan baik-baik. Karakter dan temperamennya berubah. Saya mengucap syukur bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dipromosi oleh Tuhan, tetap punya karakter yang baik seperti gambaran Kristus. Waktu engkau diangkat oleh Tuhan, waktu engkau dipromosi oleh Tuhan, engkau diberkati berlimpah-limpah. Dalam kehidupanmu, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatan, engkau diberkati berlimpah-limpah. Saya mengucap syukur bahwa Anda tetap punya hati karakter yang sesuai dengan rencana Tuhan. Hazael berbeda. Waktu dia naik jadi raja, orang yang tadinya baik, dia sangat nurut sama Ben-Hadad, dia melayani sepenuh hati, dia tidak pernah melakukan banyak hal yang buruk. Dan apa yang terjadi? Waktu dia naik menjadi raja atas Aram, yang pertama dia perangi adalah bangsa dari nabi yang bernubuat kepada dia. Apa yang dia buat? Dia habiskan musuhnya dengan cara yang paling sadis yang kita pernah baca. Rumah dicampakkan dengan api, teruna dihancurkan, bayi dibunuh, bahkan perempuan hamil dibelah perutnya. Saudara Tuhan, tidak pernah ada kejahatan yang kita bisa temukan di Alkitab lebih jahat daripada ini. Tapi saya percaya bahwa Alkitab sudah menggaris segala sesuatunya. Bagaimana mungkin bisa seperti ini?
temperamen Hazael berubah dengan cepat. Yang pertama kita lihat bagaimana seseorang bisa berubah dalam kehidupannya karena dia melawan Tuhan. Ketidaksabaran merusak hal-hal yang baik. Ketidaksabaran itu membuat kesalahan besar terjadi dan temperamen orang bisa berubah. Yang pertama, tidak menggunakan waktu Tuhan, mempercepat waktu Tuhan. Kisah ini sama seperti tadi saya bilang di awal tentang anak yang bungsu di Perjanjian Baru, dan saya percaya kalau PL sudah catat, PB sudah catat, hati-hati kalau kita tidak sungguh-sungguh untuk mengkoreksi diri dan berpegang kepada apa yang Tuhan katakan bisa terjadi pada zaman kita hidup. Nah, sebagai Tuhan, itu yang pertama, kita belajar mengenai Hazael. Yang kedua, kita belajar mengenai Hakim-Hakim 9. Hakim-Hakim 9. Kita lihat firman Tuhan. Siapa ini Hakim 9? Ayat yang pertama, adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudaranya ibunya dan berkata kepada mereka, kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, mana yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, semua anak Yerubbaal, atau 1 orang, dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu. Firman Tuhan berkata, lalu saudara ibunya mengatakan hal ihwal kepada seluruh warga kota Sikem, condonglah hati orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka memang ia saudara kita. Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang-petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, membunuh saudara-saudaranya anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh kota Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek jadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal kabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim yang berdiri di atasnya dan berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka. Sampai sana dulu. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Gideon itu adalah seorang hakim yang terkenal. Kita tahu bahwa dia melawan orang Midian, dan orang Midian ini berbeda sekali. Mereka menunggu sampai Israel menabur semua benih, setelah tumbuh mereka datang dan menghabiskan sama sekali. Orang Israel menjadi sangat melarat pada zaman penguasaan orang Midian. Gideon diangkat hari itu oleh Tuhan untuk menjadi seorang hakim. Dan setelah dia membuat kepahlawan begitu luar biasa, dia menjadi tua, dan di masa tuanya dia memiliki banyak istri dan anaknya 70. Anda bisa bayangkan 70 anak laki-lakinya, dan dia punya seorang gundik. Dan gundik itu punya anak namanya Abimelek. Saudara Tuhan, di masa tuanya Gideon terjerat dengan penyembahan berhala dan dia meninggal sehingga hari tidak ada kepemimpinan yang kuat. Tidak ada pemimpinan yang kuat hari itu. Dan Abimelek, anak seorang sundal ini, itu dibully dari kecil karena dia adalah bukan anak dari istri asli, dia anak seorang gundik. Dia mengalami tekanan, penderitaan, dan kehidupannya berantakan sebetulnya. Tetapi satu hari memang firman Tuhan mencatat tidak ada kepemimpinan yang kuat hari itu. Bahkan anak-anak Yerubbaal sendiri, Yerubbaal nama lain dari Gideon, itu tidak bisa memerintah. Oleh karena itu Abimelek mengambil sebuah inisiatif. Dia pergi kepada kaum keluarga ibunya dan meminta mereka untuk memilih mau dipimpin oleh Abimelek atau 70 anak dari Gideon. Tentu saja dengan cepat orang Sikem yang satu daerah, satu kampung dengan Abimelek memilih Abimelek. Apa yang dia buat? Bukan cara Tuhan. Dia mengambil uang 70 dari kuil Baal Berit, uang haram, dipakai untuk membayar para petualang orang nekat, dan mereka membasmi habis 70 anak Gideon, saudara tiri dari Abimelek. Satu luput. Mungkin karena terselik satu orang yang berbeda, Alkitab tidak menjelaskan, atau memang 70 dibunuh, tetapi satu lepas, berarti 69, tidak pernah jelas Alkitab katakan di sana. Nah, saudara Tuhan, apa yang terjadi? Dalam peristiwa itu, dia mengambil sebuah tindakan, tidak dengan cara Tuhan. Hazael mengambil bukan waktu Tuhan. Abimelek mengambil bukan
dengan cara Tuhan. Yang pertama, hancur hidupnya, temperamennya berubah. Hazael menjadi musuh berat orang Israel sampai pada kematiannya dan menghancurkan banyak hal. Temperamennya berubah total menjadi orang yang sangat bengis. Orang yang mengambil sesuatu sebelum waktunya, temperamen bisa berubah. Abimelek minder, dibully, tiba-tiba bisa berubah karakternya. Apa yang terjadi? Yotam, anak kandung dari Gideon, memberikan sebuah perumpamaan yang indah sekali. Yuk kita lihat firman Tuhan. Sekali waktu ada pohon-pohon pergi mengurapi raja, dan mereka berkata pada pohon zaitun, jadi raja atas kami dong. Zaitun berkata, Anda bisa baca ayat 9, enggak lah, minyakku mau dipakai untuk menghormati Allah dan manusia saja. Jadi pohon zaitun menolak. Kemudian pergilah pohon-pohon kemudian kepada pohon ara, dan mereka minta jadi raja dong atas kami. Pohon ara berkata, tidaklah, karena buahku ini mau dipakai untuk menyenangkan Allah dan manusia. Masa sih aku pengen jadi raja? Akibatnya dia tidak pernah mau jadi raja. Kemudian ayat ke-12, pergilah pohon-pohon kepada pohon anggur dan berkata, jadi raja dong atas kami. Dan pohon anggur berkata, tidaklah, karena air buah anggurku ini menyukakan hati Allah dan manusia. Dan masa sih aku pergi jadi raja atas pohon-pohon? Jadi pohon zaitun, pohon anggur, dan pohon ara menolak. Anggur, zaitun, ara lambang di Israel. Ini lambang bahwa orang-orang hari itu rakyat meminta kepada keluarga Yerubbaal untuk jadi raja. Mereka nolak semuanya. Apa yang terjadi? Ayat 14, mereka pergi ke Semak Duri dan berkata, jadi raja dong atas kami. Semak Duri berkata, boleh, kalian boleh berlindung di bawah naungan. Apa yang terjadi? Siapa Semak Duri ini? Semak Duri ini ya lambang dari Abimelek. Semak Duri lambang dari Abimelek. Artinya dia belum punya sebuah hasil, dia belum punya sebuah karya, dia belum punya sebuah tampilan. Kehidupannya seperti semak duri yang kasar, yang terbuang. Tapi hari itu orang-orang minta menjadi raja. Dan semak durinya tidak tahu diri lagi. Bagaimana orang bisa berlindung di bawah naungan semak duri yang begitu kecil? Akhirnya setuju. Yotam bilang begini. Ayat 16. Ini sebuah perkataan. Jika kamu berlaku setia dan terus ikhlas dan membuat Abimelek jadi raja, dan jika kamu berbuat baik kepada Yerubbaal dan keturunannya, jika kamu membalas kepadanya seimbang dengan jasanya, bukankah ayahku telah berperang membela kamu, menyabung nyawa, melepaskan dari tangan orang Midian? Tapi kamu sekarang memberontak dan membunuh 70 anaknya. Ayat 19. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan terus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, silakan kamu bersukacita atas Abimelek, dan silakan Abimelek bersukacita atas kamu. Tapi jika tidak demikian, biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan Bet Milo. Biarlah api keluar daripada warga Sikem dan Bet Milo, memakan habis Abimelek. Lahirlah Yotam, melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya ini. Ada sebuah nubuatan keluar. Kalau hatinya tulus, memang dia sudah salah melakukan pembunuhan. Yotam berkata, kalau hatimu tulus, hai Abimelek, hai orang-orang Sikem Bet Milo, kepada Abimelek engkau tulus, kepada Yerubbaal engkau tulus, maka semuanya baik. Tapi jika tidak tulus, akan muncul api dari warga kota Sikem Bet Milo yang akan menghabiskan Abimelek. Ada api Abimelek yang akan menghabiskan 2 warga kota ini. Apa yang terjadi? Satu kata indah terjadi pada ayat ke-22. Anda bisa baca sama-sama. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, firman Tuhan berkata, Allah bangkitkan semangat jahat. Ada semangat jahat yang bangkit. Sesuatu yang diambil dengan cara yang salah, memaksakan cara yang salah, sesuatu yang diambil sebelum waktunya akan menimbulkan sebuah semangat yang jahat. Makanya kadang-kadang orang bertanya, Pak, kok tiba-tiba saya menjadi orang seperti ini, Pak? Saya sendiri nggak pernah ngerti kenapa saya bisa melakukan seperti ini. Kenapa saya sejahat ini, Pak? Jawabannya sama. Karena engkau sedang melakukan perlawanan kepada Tuhan dengan tidak sabar. Dan tidak sabar ternyata termasuk sebagai sebuah pelanggaran akan buah roh alias dosa. Tetap sabar hari ini.
menghadapi segala hal, tetap pakai waktu Tuhan, tetap pakai cara Tuhan. Singkat cerita, satu peristiwa nanti Abimelekh akan berperang melawan warga kota Sikem dan warga kota Bet Milo. Dihabiskan total, saling membunuh. Abimelekh menghabiskan warga kedua kota tersebut, dan terakhir Abimelekh akan meninggal juga, dan mereka semuanya binasa. Tepat seperti nubuatan yang disampaikan oleh Yotam, ternyata ada api yang keluar. Saudara Tuhan, hari ini kalau engkau mengalami sebuah tekanan, engkau merasa engkau nggak salah, tapi kenapa ini semua terjadi? Saran saya sabar. Kalau engkau sabar, lihat bagaimana Tuhan bertindak. Apa yang terjadi? Yotam sabar menunggu. Tiba-tiba api keluar dalam waktu 3 tahun. Saudara Tuhan, ini yang saya mau cerita sepanjang tahun ini. Jadilah pribadi yang punya integritas, tetap berpegang pada karakter ilahi, sabar dalam menantikan segala sesuatu. Dan saya berdoa tahun ini engkau dikuatkan, engkau dimampukan oleh Tuhan, dan dalam menghadapi apapun tetap percaya cara Tuhan dan waktu Tuhan, bukan cara manusia, bukan dengan waktu manusia, karena manusia penuh dengan pemikiran-pemikiran. Gunakan cara Tuhan dan waktu Tuhan, karena kesabaran akan mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah umat-Mu dari jemaat Green Pramuka Square, dan biarlah mereka yang menonton juga rekamannya, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Roh Kudus menggerakkan bagi kami hati supaya terus mengejar apa yang ilahi, dan biar kehidupan kami selalu terbuka di hadapan Tuhan, dan biar rencana Tuhan boleh jadi dengan waktu Tuhan dan cara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus supaya mengatur segala bagi hidup kami. Segala pujian hormat kami kembalikan hanya bagi nama yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga, supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.